Baik, sekarang kita lagi di mana nih Ki ya? Di dekat bendungan ya, bendungan apa Ram? Bendungan Taitab. Taitab bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya Titab. Bahasa Inggris itu. Ini lagi nelpon Yona dulu nih mencari kepastiannya. Pastian gitaris tampan idaman. Jancuk. Kita udah sampai guys. Kita sudah sampai. Yuk. Wih, ini rumah barunya anjay gila. Gimana? Kita udah sampai guys. Gitarisnya nggak pernah kelihatan. Sibuk Mau jadi gini dia. apa? Berpolitik dia. Kamar gimana Yon? Mana kamarnya? Kita akan gerebek kamar ya guys. Wow, kamar seorang musisi. Nah, kita mulai pertanyaan. Nih dari bagian sini. Ini kenapa nih kayak gini? Ya sebenarnya ini kan dipakai hiasannya sebenarnya kan. Karena ini ada foto SMA nih. Kenapa foto SMA yang taruh di sana? Karena yang ada pas foto SMA-nya aja. Oh, karena adanya aja. Karena adanya itu biar pas juga. Foto pacar ada Yon? Oh, fotoan. Kamar langsung untuk mengukir. Jangan dah. Sekarang bahas pacar dan mantan. Sudah mantannya. Oh, jadi jomblo sekarang nih. Oh, nggak boleh mantan. Niki nah ini. Oh aja. Wih, ini bersejarah ini ini. kan sejarah Ini kita bersejarah nih. Bersejarah. Ini yang paling pertama ini ya. Ini kolaborasi Ya, Sansa ini. juara 3. Dua Ya harusnya. itu pas di TRRC itu yang Yang mana yang yang kita yang digulung-gulung tembok. Dulu kita Iya, jangan mikir lagi bersejarah. Sip. di kolaborasi Sansa. Pertama kali lomba nih Om. Di 25 TV. Ini Juara kedua 2 yang di Badung. enggak bisa. Oh anjir, kayak amat Rob. di bawah tuh di bawah. EOF SBH. Akeh ngunggang sih man. Ya, ini juara 3 Akeh segan sih man. Ini apa nih ya? di piagam penghargaan The Best Aransemen waktu di Indonesia. Musik science. Kulili. Oh, aneh waktu juara aja jam 1 tuh nih di apa tuh? Ya, JEOF dong. ya EOF. Waktu juara. Speaker bersejarah. Ini speaker bersejarah. Ini speaker dari SMP. Ini SMA. Ini gitaris Kita paling legend. dari SMP, gitar legend SMP. Ini SMA. Oh, gitu. Kalau paginya siang pagi kan bangun itu makan bersih-bersih 12 sampai jam 4 kuliah. Ya lu ini kegiatan sesudah putus apa sebelum putus? Sudah putus sebelum Sesudah. putus emang samanya kegiatannya. Karena biasanya kan ada yang Berbeda. Jam 12 sampai jam 4 kuliah, misalnya olahraga dah jam 4 sampai jam 8 Malam. malam sampai jam 9 tergantung pemainnya. Kalau sekarang rame Dan sampai malam. Jadi sekarang besok ke Denpasar, wajah lagi kegiatan sibuk banget. sekarang jadi calon ketua gubernur. visi misinya. Sudah ada visi. Sebenarnya kan kapan-kapan next konten next waktu kan mau raga tuh konten, tapi Yona aja wakil gubernur, kita bahas visi misi gitu loh yang Kecil itu aneh. raga ketuanya Oi. cagup wagubnya cewek itu. Cewek. Single. Single. Mantap, kita langsung cus. Nggak tahu single apa. Ada aja Namanya buat Rati namanya. Dari segi nama tuh elegan ya. Rati dia juga mahasiswa prestasi FEB juara 3, Mapres mahasiswa prestasi. Apa? Prestasi Mahasiswa prestasi FEB juara 3. FEB. Kan FEB. Prestasinya luar biasa. Fakultas Ekonomi Bisnis dia juara 3 juga masuk. Bagus juga. Beran gini. Wah, luar biasa. Beran kemudian. Fit and proper testnya bulan Oktober tapi tanggalnya belum pasti. Intinya tanggal 16 kemarin sekarang pendaftaran terakhir ada 3 pasang sih kalau nggak salah. Ada 3 pasang paslon. Semua ceweknya wagub cewek gitu. Aku ketuanya cowok semua dan semoga lu bisa menang gitu kan. Menapa nih taktik untuk kampanyenya apa nih? Nah sebenarnya aku udah ada beberapa hal Apa ada strategi tagline-nya? strategi sebenarnya. Apa gitu? Satu sebenarnya kalau sekarang situasinya pandemi gini, kalau masalah kampanyenya ya secara online, maunya satunya podcast buat podcast kan. Kedua selain podcast tuh
aku maunya pindah pendapat beberapa dosen. Kita buat video trailer apa 1 menit itu kayak pendapat dosen terkait aku dulu dari personal sendiri kan gimana, Rati gimana, nanti baru visi dan misinya aku nyampaikan gitu. Nah, di podcast itu juga gitu. Sangat matang. Sebenarnya udah strategi dan sangat terkonsep dia. visi misi udah selesai. Visi dan misi sudah selesai sebenarnya. Tapi program kerja yang belum. Prokernya belum. Prokernya itu nanti mengikuti karena Sering berjalan. di dalam misi yang berjalan pasti harus ada program kerja. Karena di kampus itu ada 3 tes ya, masalah ada 3 fase. Yang pertama tahapan yang pertama fit and proper test. Mungkin tuh. Fit and proper test itu dia pokoknya nih ada 3 paslon atau 4 paslon nanti. Terus ada 3 paslon terus diseleksi, dia tuh diseleksi menjadi 2 atau semua lolos, tergantung orang yang menilai. Dia nanti mempresentasikan visi dan misi dan program kerjanya. Nanti ada dua calon. Kalau umpama semua bagus visi dan misinya dan sampai lolos semua 4-4-nya nanti terus setelah fit proper test 4-4-nya umpama lolos atau 3-3-nya lolos, nanti baru tahap debat publik. Debat dan debat publik ada dosen yang menilai. Nah, habis itu baru kampanye baru pemilihan. Seperti pemilihan presiden itu mencoblos itu ya. Tapi sekarang katanya pandemi ini nggak nyoblos karena kalau offline mahasiswa juga sedikit yang datang, yakin kayaknya nggak bisa 200. Dan kalaupun banyak kan sangat beresiko kan itu. Beresiko dia. Dan sekarang sih katanya online. Tapi aku di sini sih masih pengen panitia benar-benar transparan di sini terkait dengan data suara. Soalnya yang begitu sangat sensitif ketika ya betul karena online apalagi. Karena online itu sangat sensitif ya jadinya. Takutnya kan 1 orang 1 akun bisa aja 2 suara, 3 suara itu ya, karena makanya itu yang bahaya itu yang harus diakali gimana caranya gitu. Makanya bisa aja nanti yang menang itu adalah bukan dilihat visi dan misi teman yang memilih, tapi teman. Karena itu sebenarnya aku pengen nanti di pas technical meeting kita memang bahas, karena ada juga satu hal yang aku pengen sampein di sini di sini sih kali aku ini eksklusif di vlognya Ramskui. Jadi sebenarnya hanya di Ramskui. Tek nanti udah mudik Karena gini sebenarnya terkait pembagian fit and proper test ini sebenarnya. Jadi dulunya ya ada 4 paslon, ada 3 paslon, yang dipilih cuma 2 paslon aja. Menurut aku di sini kurang tepat untuk diseleksi karena ditentukan oleh satu gubernur yang lama. Jadi paslon itu ditentukan tidak lolosnya bukan dari persepsi mahasiswa yang ada di fakultas bisnis, tapi satu suara yaitu gubernur sama wakilnya ada 2. Nah, jadi perasaan persepsinya gubernur ini yang menentukan bahwa visi dan misi ini jelek, yang cocok hanya pandangan mereka belum tentu menurut dia nih memang nggak cocok untuk di fakultas ekonomi bisnis, tapi untuk yang memilih nanti itu bagus. Itu sebenarnya yang aku pengen di sini sebenarnya sampein. Saranku adalah memang kalau bisa, karena pada akhirnya adalah yang memilih itu mahasiswa IPB, bukan dari gubernur yang milih, tapi mahasiswa IPB. Biarkan semua lolos, nanti kalau ada suara yang sama itu yang sebenarnya kita akali gitu. Karena argumennya adalah seperti ini, kalau kakak-kakaknya panitianya bilang bahwa ketika ada 4 calon, ada 3 calon, dia tuh bilang gini, nanti kalau suaranya sama gimana gitu. Kalau kembali sekarang mama kalau 2 calon, kalau suaranya sama juga gimana? Kan sama dong sebenarnya, walaupun 4 calon ada 2 calon tetap ada kemungkinan untuk sama suaranya. Nah, itu yang terpenting lagi bagaimana alasan sebenarnya. Ya, betul sekali. Itu nggak bisa jadi alasan sebenarnya. Harus lolos sih paslon video dan belum karena ini baru masa pendaftaran kan. Baru di awal. Kan hukum kita jadi gubernur. Biar kita manggung gampang di sana. Ya, manggung gampang ya dia. Tadi kan sudah obrolannya sangat politik sekarang. Sekarang kita nyenggol ke sisi musiknya lagi lah. Oke. Gimana tentang tadi saya dengar ada Liga Musik Kampus ya. Katanya gimana dan dikepalai oleh gitaris tampan kita ini. Liga Musik Kampus sebenarnya kan aku dapat info juga dari teman aku nih yang juga juga Rizky juga lama tentunya kan. Memang udah mati dulu pengen juga ikut Liga Musik Kampus. Tapi
Tapi karena beberapa kegiatan kemarin agak sibuk kan gitu schedule-nya di Denpasar, bisa nggak nanti kira-kira kita latihan nanti di Singaraja buat gini, takutnya nggak pas itu untuk timingnya kan, karena kan ketemu. kita punya kegiatan masing-masing, Masing-masing. terus daerahnya juga jauh-jauh Jauh, kan? Karena di Denpasar aku di Singaraja tuh ada temen yang di sini gitu, jadi Makanya tuh yang bikin aku kayaknya nih nggak bisa dah kayaknya itu kan. Nah terus tiba-tiba nih pas acara wisuda Oktober wisuda nih, sebelum itu aku rapat sama rektor dan aku sempat bilang, Pak, ada lomba Liga Musik Kampus ini nih diuntukkan untuk kampus mahasiswa aktif itu. Yona pengen mengajukan, gimana kalau kita ikut, Pak? Oke, kalau bapaknya ngomong gini, kalau itu silakan lanjut aja, tapi Yona belum menyampaikan secara umum gimana Liga Musik Kampus, tekniknya, nah kendala-kendalanya yang Yona pengen sampaikan belum. Nah tiba-tiba besoknya bapaknya ngechat Yona, tiba-tiba dikirimin surat yang kementerian itu yang dikirimin, nah silakan follow up. Nah akhirnya disuruh lah follow up teman-teman. Dari rektor sudah menyetujui tentang lomba tersebut kan. Akhirnya Yonas karena ya basicnya memang sering lomba, hanya Yona menyampaikan ketua UKM Soundnya, hanya Yona langsung diberi apalah istilahnya koordinatornya di sini. Makanya Yona mengajak teman-teman yang ada di Undiknas, salah satunya kayak pemain gitar tapi drummernya beda, drumnya Jivan. Karena lagi di Undiknas sih nggak ada pemain drummer ya, yang menurut aku artinya ada pemain drummer tapi baru ya maksudnya masih dalam proses belajar gitu. Ya. Masih sangat baru dalam proses belajar gitu. Betul, bukan berarti nggak bisa, tapi baru proses belajar banget mungkin yang kurang gitu. Ya karena waktunya agak mepet juga. Ya betul, karena waktu yang mepet tanggal 25 jadi udah sebulan terakhir ya kalau September, makanya nggak bisa kita di sini bener-beneran cepat ya. Apalagi hanya Yona menyampaikan terus katanya Pak Rektor, nah silakan ke Vice Rektor kemahasiswaan, salut. Koordinasi, hanya aku koordinasi lagi ke Pak Deto, dia mengatakan aku memberikan konsep secara gambarannya, oke disetujui konsepnya, kita membawakan kebudayaan yang ada di Bali, kita kolaborasi juga musiknya dan videonya juga nanti kita ya istilahnya membranding destinasi yang ada di Bali, masa Bali lah gitu. Akhirnya oke, bapaknya setujui, Pak, tapi ada kendala beberapa anggaran yang perlu Yona nyampein. Ini yang menarik banget nih. Soal anggaran. Seperti yang kita tahu ya, soal anggaran itu sangat agak sulit gitu. Ya. Bukan agak sih, sangat sulit gitu. Itu, apalagi untuk ini kita lihat nih jawaban Rektor Undiknas bagaimana tentang anggaran pandangan dari Undiknas ya? Apa? Oke, kalau anggaran ya sebenarnya kalau dari kampus sendiri dia sangat antusias, artinya gini, kalau ketika ada lomba apalagi tingkat nasional dan orang yang ke lomba juga antusias memberikan konsep yang hasilnya memberikan konsep yang baik buat kampusnya. Kalau kampus kita sendiri sih dia setuju-setuju aja gitu terkait apa yang penting argumen kita buat kampus, konsep kita buat kampus gimana. Kalau memang tidak rasanya gini bukan gak setuju ya, tapi dikurangin sedikit gitu. Intinya apa yang menjadi kendala kita disetujui kayak kemarin gitu. Kalau bisa ditekan, tapi kalau bisa memang kalau bisa memang ditekan ya ditekan, kalau memang nggak bisa kali ditekan ya nggak apa-apa. Intinya kampus itu sangat mendukung. Ya kalau kampus itu mendukung sekali. Ketika mahasiswanya ingin berkreasi itu kampus sangat mendukung ya, sekali. Tolonglah rektor kalian. Para rektor semua. Tolonglah. Dia rektor Tit, ya, kampus Tit gitu. Tolonglah. Contoh lah. Itu udah cair. Cairnya sih segera beberapa hari ke depan pasti. Itu kan bakal jadi biaya produksi. Ya karena aku udah ngomong juga kemarin, udah pokoknya karena ini mepet, kita kerja juga mepet, latihan juga mepet, makanya aku udah tak suruh ya segera dicairin gitu. Progresnya udah sampai mana nih? Progres sih besok kemarin sih kita udah rancang musiknya gimana, karena kita ada pembina juga. Berarti ada pakai pelatih juga kita. Pelatihnya bisa disebutkan? Pelatihnya bisa disebut. Sekarang kita pelatih PKB dulu. Wayang nasi. Wayang nasi. Pelatih PKB dulu kita. Iya. Karena gimana menurut aku dia sangat
tepat ya, kalau tepat di sana Di mana Balinya. karena dia Balinya dia dapat, dia bisa juga gangsinya megong juga dia bisa, gamelan juga bisa, musik dia bisa. Tapi tidak dikecewakan NMAX lagi. Berarti itu AJD berarti Pak Nasir menggantikan sementara Ya, ya, sekarang sibuk banget mungkin ya di studio. Ada proyek kita nggak bisa juga bisa buat di nanti studio. fokusin di sini gitu kan. Makanya nggak bisa gitu. Berarti Terus jauh banget juga lagi kan. Mendiknas saya mewakili Bali ya. Mendiknas sama mewakili amin. Bali. Kan yang di Bali siapa lagi ikut? Karena kalau Kayak boleh jujur sebenarnya baru 7 peserta yang mengirimkan video karyanya, tapi mungkin beberapa udah siap-siap, mungkin di tanggal 25 dia mulai semua bisa serabut, bisa nggak mungkin rasanya dengan juara satu berapa 20 juta dengan 10 besar langsung ke Jakarta. 10 besar ke Jakarta, masa sih cuma 7 karya yang 7 karya yang se-Indonesia se-Indonesia. kampus gitu, dan aku ngeliat ya beberapa di YouTube gitu, kalau kok mahasiswanya kok udah rambut panjang banget, gak sesuai dengan di Bali kok kayak masih muda-muda gitu, ini semester segini aku sana kok Udah tua-tua ya. udah tua-tua ya. Kok kurang mahasiswa ya? Kurang mahasiswa. Kurang mahasiswa. Ya, apa namanya? Pesan Yona untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah nih, misalnya kalau tentang pandemi lah atau tentang pendidikan mereka lah atau gimana gitu. Oke, sebenarnya kalau pesanku buat teman-teman yang nonton, mungkin apa namanya Ram kalau viewersnya Rama? Ramskui. Ramskui mungkin teman-temannya Ramskui, pesan aku adalah memang kita harus bisa nih, Albert Einstein yang mengatakannya, bukan aku yang mengatakan. Jadi setiap orang, nanti orang yang berhasil itu bukan orang yang punya duit, bukan orang yang pintar, bukan orang yang bodoh, tapi orang yang bisa beradaptasi. Contoh ketika sekarang pandemi, kalau kita nggak bisa beradaptasi, mungkin aja orang-orang yang kaya bisa drop sekarang usahanya, apalagi orang yang bodoh kalau bisa dia beradaptasi, dia bisa growing gitu, dia bisa tumbuh lagi, karena pada intinya adaptasi itu sangat penting gitu. Kalau kita bisa beradaptasi dengan segala pun, kita sosial dengan orang, ketika kita bertemu sama orang, makanya itu yang terpenting lah, orang itu adaptif dengan visi. Itu sama sebenarnya sama misiku kan kedepannya gitu. Konsennya adalah tujuan hidup kita sebenarnya teman-temannya, ketika memang ini ujian, mungkin ini ujian sama Tuhan gitu, menunjukkan gini, di sini saatnya kita bagaimana merangkul teman-teman, merangkul masyarakat yang membutuhkan, kita memberikan apa yang kita dapat, dan kita syukuri walaupun sekarang memang yang dulu punya usaha bisnis tapi sekarang drop gitu, yang dulunya kerja di hotel sekarang PHK, syukuri masih ada di bawah yang lebih parah daripada kita teman-teman semua di sini. Intinya kita semangat, tetap berjuang, dan tetap selalu bersyukur. Itu sih ya saran gue. Mantap, memang cocok dari ketua ini. Mantap ya. Dari segi speakingnya udah bagus, mantap. Ya, tapi maksud dari Yona tadi tuh emang terkadang di saat kayak gini tuh sebenarnya yang dia terbiasa di atas ini sekarang agak turun dikit tuh dia tidak bisa bersyukur. Ya. Kadang seperti itu, padahal di bawahnya itu masih ada yang sangat susah banget gitu loh. Itu yang terpenting guys. Life is the dead. Jadi sampai jumpa nanti di vlog selanjutnya. Ini vlogcast namanya, vlogcast. Vlog podcast. Podcast. Oh gitu. Bersama Yona. Jadi sampai jumpa nanti. Dadah.